Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang mengkhabarkan atau yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Islam. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril kembali bertanya, fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak demikian, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Kemudian kemudian Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang apa itu atau kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang tahu. Saya yang ditanya dan engkau yang bertanya tidak tahu. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka melihat orang yang miskin, yang tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kita sudah sampaikan kemarin, atau kita sudah menjelaskan tentang yang berkaitan
tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti masalah Islam itu nanti akan dibahas pada hadis berikutnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita telah bahas kemarin tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya ada 4. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudillahi taala. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Jadi Allah itu ada. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada serupa bagi Allah taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diciptakan oleh Allah dari api, dari cahaya, afwan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, cahaya. Sebagaimana dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan bagi kalian. Apa yang disifatkan bagi kalian? Maksudnya Adam diciptakan dari tin, tanah. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat itu ada. Wa hum dzu ajnihatin. Malaikat itu memiliki sayap, sebagaimana Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap, sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, dan Jibril memiliki 600 sayap saddal ufuk. Ketika Jibril membentangkan sayapnya, maka Jibril menutup seluruh ufuk. Kemudian malaikat adalah makhluk yang sangat banyak, yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terbatas. Wa yadullu lidzalika, yang menunjukkan hal ini, yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu sangat banyak adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, setiap harinya masuk 70.000 malaikat, dan yang masuk hari ini tidak akan masuk lagi pada hari esok. Setiap hari berganti. Mulai dari zaman Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi sampai zaman sekarang, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan para malaikat di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Jadi ini tugas malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk al-muwakkaluna bil qatar, menurunkan hujan. Dan di antara mereka Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, itu malakul maut. Ada di antara mereka Allah tugaskan untuk rahim, ya, sebagaimana ketika janin telah berumur 4 bulan, maka datang malaikat
Datang malaikat. Insyaallah nanti juga akan kita bahas pada kitab ini. Dan seluruh malaikat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan senantiasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk yang gaib. Sebagaimana kita katakan makhluk gaib, tidak ada seorang pun yang mampu melihat malaikat. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab. Al-imanu bil kutubi, at-tasdiq wal iqraru bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulin min rusulih. Beriman dengan kitab-kitab, membenarkannya dan meyakininya, atau membenarkan dan meyakini setiap kitab yang Allah turunkan atas rasul dari rasul-rasulnya. Wa'tiqadu annaha haqqun, dan meyakininya bahwasanya kitab itu adalah benar. Wa annaha munazzalatun ghairu makhluqatin. Kitab-kitab itu adalah diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Wa annaha mustamilatun ala ma fihi sa'adatu man unzilat ilaihim. Bahwasanya dalam kitab itu terkandung apa-apa yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang diturunkan kitab itu atas mereka. Siapa yang mengambil, yang mengamalkan kandungan kitab tersebut, maka dia akan selamat dan dia akan berbahagia. Dan di antara nama kitab tersebut, yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, wa min hadhil kutub, dan di antara kitab-kitab yang Allah turunkan adalah yang pertama adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian At-Taurah Allah turunkan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Zabur Allah turunkan untuk Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian ada Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163. Dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad apa yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan juga kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Ismail, wa Ishaq kepada Ishaq, wa Ya'qub kepada Ya'qub, wal asbat kepada al asbat, wa Isa kepada Nabi Isa, wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Allah berikan masing-masing di antara nabi ini ada panduan, ada kitab. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur, kitab Zabur. Al-Qur'anul Karim, ya, itu menghapuskan kitab-kitab yang terdahulu.
Jadi ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka kitab-kitab yang terdahulu tidaklah lagi berlaku, tidak boleh dipakai, tidak boleh dijadikan sebagai rujukan hukum, ya, tidak boleh dipakai sebagai atau untuk argumen di dalam beragama, dalil di dalam beragama, itu nggak boleh, ya, karena Al-Quran datang itu menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sedang memegang kitab Taurat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Afi syakkin anta ya Umar?" Apakah engkau ragu wahai Umar? Maksudnya apa? Apakah engkau meragukan Al-Quran? Apakah engkau meragukan Al-Quran? Al-Quran ada, kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa baca Taurat? Kenapa baca Injil? Al-Quran cukup ya dijadikan sebagai sumber hukum, sumber dalil di dalam beragama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laukana Musa hayyan." Kalaulah seandainya Musa hidup, maka dia tidak boleh kecuali harus mengikuti syariatku. Ini menandakan apa? Sudah tidak berlaku lagi syariat-syariat sebelum itu. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, Al-Quran itu dilebihkan atas kitab-kitab selainnya dikarenakan yang pertama, Al-Quran itu adalah mu'jizat yang kekal. Sampai kapanpun Al-Quran itu tetap menjadi mu'jizat, ya. Dari zaman Nabi SAW tidak ada orang-orang yang mampu untuk menandingi Al-Quran, nggak ada. Bahkan para ulama kita mengatakan hanya sekedar untuk membuat huruf al-muqatta'ah di awal surat mereka tidak mampu. Alif lam mim mereka tidak mampu buat. Nun, ya, kaf ha ya ain sad, tidak mampu. Orang Arab di zaman dahulu nggak mampu buat. Ini menandakan apa? Al-Quran itu adalah mu'jizat. Sebagaimana kita ketahui, tidaklah Allah Ta'ala memberikan mu'jizat kepada seorang Rasul melainkan terhadap atau melainkan sesuatu yang terjadi atau yang banyak berlaku di zaman tersebut. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Karena di zaman itu banyak orang membuat syair, maka Allah bantah, ya. Di zaman Nabi Musa sihir. Kenapa? Karena di zaman itu sihir banyak. Di zaman Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan. Kenapa? Karena di zaman itu banyak tabib. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada seorang rasul itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya, dan itu bentuk daripada mukjizat. Karena dia melemahkan. Dinamakan mukjizat karena apa? Karena dia melemahkan selainnya. Kemudian yang kedua, pertama kita katakan tadi keunggulan Al-Quran bahwasanya dia adalah mukjizat yang abadi. Sampai kapanpun Al-Quran ini akan tetap menjadi mukjizat. Yang kedua, wa takaffulullahi bihifdhihi. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, itu Al-Qur'anul Karim, dan kamilah yang akan menjaganya. Wa salamatuhu min at-tahrif. Dan Al-Quran itu selamat
atau terbebas dari pergantian. Tidak ada revisinya. Ya, tidak ada pergantian. Pergantian makna, pergantian kata per kata itu tidak ada. Kemudian wa nuzuluhu munajjaman mufarraqa. Dan Al-Qur'an itu turun secara berkala, tidak secara atau tidak sekaligus. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih kokoh, lebih mantap. Wal imanu bir rusul. Yang berikutnya adalah beriman kepada Rasul. At-tasdiq wal iqrar bi anna Allah astafa minal bashari rusulan wa anbiya'an yahduna an-nasa ilal haqq. Beriman kepada Rasul adalah membenarkan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari manusia utusan atau nabi yahdunan nas ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada manusia atau memberikan petunjuk untuk manusia kepada jalan kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat utusan, dan Allah pun memilih dari kalangan manusia, dari golongan manusia sebagai utusan. Kemudian jin tidak ada rasul bagi mereka. Jadi rasul dari kalangan jin itu tidak ada. Bal fihim an-nudhur. Namun namanya adalah an-nudhur. Ya, jin yang diutus untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah, itu namanya adalah an-nudhur. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ketika kami datangkan kepadamu sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, maka mereka berkata diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika telah selesai, maka mereka pun pulang kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan. Kemudian mereka mengatakan qalu ya qaumana. Para jin yang hadir, ya, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban. Sesungguhnya kami tadi mendengar suatu kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang ada pada tangannya, yahdi ilal haq, yang mana kitab itu memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi para jin itu mengambil ilmu dari siapa? Dari para rasul. Dari para rasul. Yang ada di mereka istilahnya kita ustadznya, da'inya, itu ada di mereka. Tapi kalau nabi, kalau rasul, mereka tidak ada. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, para jin itu tidak ada rasul yang diutus dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya jin itu memiliki rasul sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian warrusulu, para rasul, humul mukallafuna bi iblaghi syara'i atau syara'i'a unzilat alaihim. Para rasul itu mereka diberikan tugas untuk menyampaikan syariat yang diturunkan atas mereka.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka kitab dan al-mizan. Yang dimaksud dengan kitab ini seluruh kitab. Ya. Dan para nabi adalah mereka yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Itu nabi. Jadi nabi itu datang tidak membawa syariat yang baru. Itu nabi. Dia tetap melanjutkan syariat sebelumnya. Ya. Adapun rasul, dia datang membawa syariat baru, ya, yang Allah wahyukan kepada mereka. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nuh alaihissalam, maka itu yang ada semuanya nabi. Kenapa? Karena syariat mereka satu. Ya, syariat mereka satu. Mereka masih berada di atas tauhid. Ya, mereka masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyekutukan Allah. Dan kesyirikan itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Pelanggaran-pelanggaran itu sudah terjadi sebelum zaman Nabi Nuh. Namun apa? Pelanggaran tauhid, pelanggaran terhadap masalah akidah itu terjadi atau awal mulanya terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-67. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak melakukan, maka engkau belumlah menyampaikan risalahnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apa? Risalah, untuk mengajak manusia. Adapun Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan mereka untuk mengajak manusia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq. Dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu belum menjadi rasul. Itu masih menjadi nabi. Diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Fa'anzir. Ketika menjadi nabi belum Allah perintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Muddathir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyerukan dakwah kepada manusia. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangunlah dan berikanlah kepada manusia peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala dosa. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada manusia bahwasanya beliau adalah rasul yang Allah utus, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nabi dan rasul itu jumlahnya banyak.
Ada di antara mereka yang kita ketahui sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ada di antara mereka yang tidak Allah kabarkan. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Wa kallama Allah Musa taklima. Ada sebagian rasul yang kami kisahkan kepadamu. Kita tahu berarti nama-namanya. Dan ada sebagian di antara mereka kami tidak kisahkan kepadamu. Nah, bagaimana? Jadi beriman kepada Rasul dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu ada yang beriman secara tafsil dan beriman secara ijmal. Seorang beriman secara terperinci kalau seandainya ada nama-nama mereka yang datang dari Allah, diimani. Beriman secara global terhadap para nabi dan rasul yang tidak kita ketahui karena Allah tidak mengkisahkan ya kepada kita. Dan yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an ada 25 saja nabi dan rasul. Adapun selain itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak kisahkan. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini setiap apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah dari kejadian-kejadian setelah kematian. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi manusia ini dua fase atau dua tempat. Yang pertama adalah darud dunya, dunia, dan yang kedua adalah ad-darul akhirah, negeri akhirat. Dan yang memisahkan antara keduanya adalah kematian. Seseorang tidak akan bisa memasuki ya hari akhir kecuali setelah meninggal. Yang memisahkan antara dunia dan akhirat apa? Kematian. Wan nafkhu fis suri alladhi yahsulu bihi maut man kana hayyan fi akhir dunya. Dan tiupan sangkakala, ya, yang mana ketika ditiupkan maka terjadilah atau ketika itu ditiupkan maka matilah seluruh apa yang hidup di dunia. Dan barang siapa yang meninggal maka berarti telah selesai atau telah tegak baginya kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Nabi katakan, siapa yang meninggal maka berarti telah tegak baginya hari kiamat. Dia berpindah dari tempat dia beramal menuju tempat pembalasan. Ya. Di dunia beramal, di akhirat balas. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar kalau anda tidak salah. Dikatakan al-yaum amalun bila hisab. Sekarang ini seorang beramal tanpa adanya hisab. Wa ghadan, dan besok al-hisab, dan hari ke depan setelah meninggal itu adalah hisabun bila amal. Seorang akan dihisab tidak bisa lagi beramal. Maka persiapkan dari sekarang, ya. Persiapkan dari sekarang. Kemudian dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, kehidupan itu ada dua. Yang pertama adalah kehidupan barzakhiyah, di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Wahiyya ma bainal mauti wal ba'si. Kehidupan barzakhiyah itu antara kematian dan dibangkitkan. Itu berarti seorang masih hidup, namanya kehidupan barzakh. Ini hidup dunia, ya. Kehidupan dunia. Kemudian ketika dia meninggal maka dia berpindah kepada kehidupan barzakh. Kemudian
Wal hayatul barzakhiyah, dan kehidupan barzakh, la ya'lamu haqiqataha illallah, tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib, tidak ada manusia yang mengetahuinya. Ya. Kemudian wa hiya tabi'atun lil hayati ba'dal maut. Dan dia mengikuti bagi kehidupan setelah kematian. Lianna fi kullin minhuma al-jaza' 'alal a'mal, karena keduanya itu ada balasan dari amalan. Di alam kubur, apakah seorang mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan? Jawabannya iya. Makanya ada namanya nikmat dan azab kubur. Sebagaimana hadis yang sangat panjang dalam Sahih Bukhari. Ketika malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, ya, kalau seandainya dia beriman, maka nyawa tersebut mudah untuk dicabut sebagaimana air yang keluar dari teko, mudah. Nah, kemudian setelah dicabut maka diberikan kepada malaikat yang lain untuk dibawa ke langit. Melewati satu langit, maka penduduk langit tersebut mengatakan, siapa fulan ini? Baunya sangat wangi. Sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala mengatakan, kembalikan dia kepada jasadnya, kembalikan dia kepada jasadnya, dan bentangkanlah baginya dan bentangkan kuburannya sejauh mata memandang, dan berikan kepadanya nikmat-nikmat surga, bau surga. Ini menandakan bahwasanya di alam kubur ada nikmat. Kemudian bagi orang kafir, mencabut ruhnya sulit. Kemudian setiap dibawa ke langit, melewati langit pertama, malaikat yang berada pada langit pertama mengatakan, siapa orang ini? Baunya sangat busuk. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan dia dan sempitkan kuburannya dan berikan kepadanya panas api neraka. Ini menandakan bahwasanya apa? Ada nikmat dan ada azab. Ada nikmat dan ada azab kubur. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya. Kita dikabarkan oleh Nabi, iya. Nikmatnya seperti ini, ya. Sejauh mata memandang. Yang kuburan itu sempit, namun ketika Allah berikan nikmat, maka dia menjadi lebar sejauh mata memandang. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, kalau seandainya kuburan itu tidak sesak bagi dia, kemudian karena amalan dia, karena keburukan dia, maka Allah jadikan apa? Kuburan itu sempit, sampai dalam riwayat itu dikatakan sampai tulang belulangnya remuk. Saking Allah sempitkan baginya apa? Kuburannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa ahlus sa'adati muna'amuna fil quburi bina'imil jannah. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diberikan nikmat di dalam kuburan mereka dengan nikmat-nikmat surga. Wa ahlus syaqawati mu'adzabuna fiha bi'adzabin nar. Sementara orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang diazab di dalam kuburan, di dalam kuburnya, ya, diazab dengan azab neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama di antara tempat persinggahan akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih sulit. Bahkan ketika orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur, apa yang dia katakan? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu ini nikmat surga
walaupun belum seperti apa yang di dalam surga, dia sudah rasakan di kubur. Maka dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Agar apa? Agar ingin cepat masuk surga. Sementara orang-orang kafir di alam kubur saja sudah mendapatkan siksa. Dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang datang setelah itu akan menjadi lebih berat, lebih sulit. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Orang beriman mengatakan, tegakkan hari kiamat. Ini menandakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya apa yang setelah alam kubur ini, bagi orang yang beriman lebih mudah, bagi orang kafir lebih sulit. Dan termasuk mengimani hari akhir adalah beriman kepada al-ba'ats, hari kebangkitan, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan. Beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada namanya syafaatul uzma, dan ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma itu adalah syafaat Nabi untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Manusia menunggu lama di padang mahsyar. Mereka tidak tahu kapan mereka akan diadili oleh Allah Ta'ala. Mereka menunggu. Mereka pergi kepada para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, coba pergi ke Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan. Berikanlah atau mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Diberikan izin oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat. Maka Nabi SAW meminta agar penungguan ini, agar seseorang menunggu di padang mahsyar itu agar segera dihabiskan, ya diselesaikan, kemudian menuju kepada hisab. Itu namanya syafaatul uzma, dan tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telaga Nabi ini adalah aliran daripada sungai yang ada di sorga. Ya. Al-Kautsar. Itu aliran daripada sungai Al-Kautsar. Nabi SAW mengatakan, "Faman syariba minha falam yadhma abada." Siapa yang meminum dari telaga aku ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Telaga Nabi ini di mana? Di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah al-hisab. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman adanya hisab, adanya hari perhitungan, adanya mizan, adanya sirat, jembatan yang akan mengantarkan seorang ke dalam sorga. Ya, adanya sorga dan adanya neraka. Itu bentuk daripada beriman kepada hari akhir. Ada nggak orang Islam yang mengingkari ini? Ada. Bahkan saya mendapatkan kabar ada buya yang mengingkari, dia tidak percaya adanya azab kubur. Kenapa? Ya karena bagi dia tidak masuk akal. Ya, bagi dia tidak masuk akal. Orang-orang yang mencoba untuk memikirkan, dia mencoba untuk menalar, maka menurut dia banyak ya syariat Islam ini yang tidak bisa diterima oleh akal. Dia katakan, misal di antara apa yang dikatakan, syaitan itu tidak akan merasa tersiksa di neraka. Kenapa? Karena dia dari api. Bagaimana api diazab dengan api? Tidak mungkin, kata dia. Menurut logikanya tidak mungkin, tapi menurut Allah Ta'ala iya. Ya. Maka analogi ini analogi yang salah. Akal-akalan yang salah. Kalau seandainya seperti itu, tentu manusia kan sama-sama dari tanah. Kenapa dipukul sakit? Antum nampar kawan, antum dari tanah, kawan dari tanah. Hajar dia. Sakit enggak? Sakit kan? Iya.
kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan dunia. Ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Maka ada di antara orang-orang itu tidak percaya dengan adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, ya, adanya surga, adanya neraka. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena bagi mereka apa yang tidak terlihat maka itu tidak bisa diimani. Jadi syarat seorang beriman itu kata mereka apa? Harus dilihat. Harus bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, bisa dirasakan oleh panca indera. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya beriman kepada qadar. Ini yang terakhir, beriman kepada qadar. Bi anna Allah qaddara kulla ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Dan dia empat tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ini namanya disebutkan oleh para ulama kita maratibul iman bil qadar. Tingkatan keimanan terhadap takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang azali, yang tidak ada yang mendahuluinya. Allah tahu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Itu Allah tahu. Allah mengilmui itu. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Menulis. Allah tahu, kemudian Allah tulis seluruh takdir. Allah tulis seluruh takdir. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kataballahu maqadira al-khalaiq." Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqa. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ya, 50.000 tahun sebelumnya. Allah sudah tentukan. Sebelum itu Allah sudah tahu. Sebelum itu Allah sudah tahu. Kemudian Allah tulis. Kemudian setelah itu Allah kehendaki. Apa yang Allah tulis kalau ke atas kehendak Allah maka dia terjadi. Paham? Seluruhnya Allah tulis. Ketika Allah berkehendak maka dia terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka dia tidak terjadi. Allah sudah tulis, Allah sudah tahu. Kemudian yang keempat Allah menciptakannya, al-khalq. Jadi ada 4 urutan beriman atau tingkatan beriman terhadap takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa maknanya? Allah mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah mengetahui seluruhnya. Kemudian Allah tulis. Allah tulis. Kemudian setelah itu Allah kehendaki. Baru setelah dia sesuai dengan kehendak Allah maka dia terjadi. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah maka dia tidak terjadi. Kemudian setelah itu Allah ciptakan. Allah ciptakan. Ini paham cara memahami takdir? Jadi nggak ada seorang mengatakan, mungkin Allah tidak tahu petang itu dah. Kemudian Allah tetapkan lagi. Nggak ada. Allah sudah tahu. Kalau seandainya seperti itu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti takdir itu tidak ada yang berubah. Kalau seandainya berubah pun sudah Allah tuliskan. Kan seperti itu. Nggak ada seperti pemahaman kita. Allah tulis kemarin ini. Besok orang itu berlaku besok misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Sebagian menyangka misalnya umur orang itu 53. Kemudian dia sambung rahimnya. Allah tulis lagi, ditambahlah agak 2 tahun lagi. Kemudian dia silaturahim lagi, ditambah. Bukan seperti itu maknanya. Sebagian orang kadang-kadang memahami demikian. Ya.
rezekinya sekian, karena dia menyambung rahimnya maka Allah tambah lagi, Allah tulis lagi. Enggak, sudah Allah tulis dulu. Jadi sebenarnya kita ini berpindah dari takdir kepada takdir yang lain itu sebenarnya. Enggak ada takdir itu yang Allah tulis tadi malam. Ini sudah Allah tulis sebelumnya. Ya, maka seseorang harus mengimani atau dia faham terhadap runutan takdir ini. Agar nanti apa? Agar nanti tidak salah faham di dalam memahami takdir. Jadi, apa yang Allah ciptakan berarti itu yang Allah kehendaki. Berarti itu yang Allah kehendaki. Nah, kemudian dikatakan fayajibul imanu, maka wajib seseorang beriman dengan runutan takdir ini. Ilmu, tulisan, kehendak dan penciptaan. Wa anna kulla syai'in lam yasha'hu Allahu la yumkin wujuduh. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka mustahil dia akan ada. Walaupun Allah tahu. Walaupun Allah sudah tulis, namun Allah tidak berkehendak maka mustahil dia ada. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala, wa hadza ma'na qaulihi ta'ala, wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nanti juga akan kita bahas di sini. Nabi mengatakan wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang menimpamu tidak mungkin lari, tidak mungkin tidak terjadi. Apa yang mesti menimpa kita tidak mungkin apa? Kita bisa lepas darinya. Dan apa yang tidak menimpa kita tidak mungkin menimpa kita. Itu takdir namanya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi seseorang, misalnya seperti siapa? Khalid ibnul Walid. Banyak berperang, tapi Allah tentukan dia meninggal di tempat tidurnya. Bagaimana? Perang, seluruh perang dia ikuti bersama Nabi SAW. Ya, maka diberikan dia gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi Allah tentukan dia meninggal di mana? Tempat tidurnya. Ini menandakan bahwasanya apa yang dia cari-cari selama ini di medan pertempuran tidak dia temukan. Kenapa? Karena bukan takdirnya di situ. Ya, maka seperti ini cara mengimani takdir. Apa yang menimpa kita tidak mungkin lari. Apa yang Allah tentukan untuk kita tidak mungkin meleset. Apa yang tidak Allah tentukan untuk kita tidak mungkin kita dapatkan. Kalau seperti ini hidup tenang tidak kira-kira? Tenang, ya kan? Oh, berarti itu tidak rasa kiawa dah. Kan tenang hidup jadinya. Ya, misalnya yang namanya manusia itu kadang-kadang tidak bisa seperti ini. Hilang barang, gelisah. Dia coba diletakkan di siku tadi, dia coba ikut macam-macam. Padahal itu sudah takdirnya, dia terima saja. Ya, dia terima saja. Kadang-kadang dia berandai-andai. Ya, dia coba tidak di siku tadi letak auto, tidak kehilangnya doh, misalnya kan. Atau dia melakukan perjalanan, ya. Kemudian setelah itu terjadi sesuatu, tabrakan atau apa, dia coba didengar tadi kecil ustaz tuh, mungkin tidak keiko jadinya. Itu ucapan yang salah, itu takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala, tidak bisa lepas dari kita, tidak bisa lepas. Sebagian orang kan, dia coba tadi didangan kecil, ini nggak ada. Antum dengar tidak dengar ucapan itu? Kalau seandainya terjadi pada antum, terjadi. Ya, terjadi. Nah, seperti itu. Contohnya aja banyak, Pak. Ya, orang sudah mengikuti saran dokter, jangan makan ini, jangan makan itu supaya tidak sakit gula. Kalau dia memang sakit gula, sakit juga. Ya, meninggal juga akhirnya. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan. Kalau begitu Ustaz, mengalok payah-payah nih. Kalau Allah takdirkan mati belantaknya matinya kencang-kencang salah betul. Langgar saya lalu lintas misalnya. Kalau kayak ide-idenya Ustaz. Enggak seperti itu pula beragama.
Ya, Allah memberikan kita akal itu untuk berpikir, ya kan? Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kalau seandainya seperti itu anggapan kita, maka sama dengan orang-orang yang merokok. Tidak merokok mati, merokok mati. Merokok salah sampai mati, ya kan? Maka kita katakan ini nggak seperti itu. Ya. Jadi Allah berikan kita akal agar kita melakukan apa-apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa-apa yang bermudarat. Kalau sudah kita maksimalkan, kita sudah maksimal, kita sudah jalani, namun Allah tidak berkehendak, itu takdir Allah Ta'ala. Kita sudah jaga kesehatan, kita sudah hati-hati di jalan, ya, kita ikuti aturan lalu lintas, qaddar Allah tabrakan juga, maka antum sudah qaddarallahu wa masya fa'al. Apa yang Allah takdirkan, maka dia, apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki, maka dia akan terjadi. Nah, kalau seandainya seperti ini, mungkin kita akan lebih bisa lapang dada kita. Ada musibah apapun, ya sudah ketentuan Allah. Dan para ulama kita mengatakan tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat, nggak boleh. Jadi kapan seorang boleh berhujjah dengan takdir? Ketika tertimpa musibah. Meninggalkan sholat tidak boleh dengan takdir. Pak, aku tidak sholat. Ialah takdiran bolo tidak sholat. Kabaa puluh nih. Hah? Ini nggak boleh. Berhujjah dengan takdir itu hanya untuk musibah. Untuk musibah. Kita kehilangan, ya, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita mengatakan, ya sudah takdir Allah Ta'ala. Maka kita bersabar. Ya. Kalau seandainya seorang semua berhujjah dengan takdir, maka kosong penjara tuh. Ya kan? Dia mencuri, tanya polisi. Kenapa mencuri? Lah takdir ambo lo tadi malam mencilok. Nggak pandai lo mailan. Nah, kan sulit jadinya. Ya, tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir kecuali untuk musibah. Untuk meninggalkan ketaatan tidak boleh. Ya, itu kaidahnya. Nanti jangan sampai orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram berhujjah dengan takdir. Ya, berhujjah dengan takdir. Maka ini keliru. Ya, ini keliru. Wallahu taala a'lam. Nah, ya. Jadi berhujjah dengan takdir itu disyariatkan ketika seorang tertimpa musibah. Ya. Perniagaannya rugi misalnya kan. Kemudian dia sakit. Kemudian dia barangnya hilang, maka dia mengatakan, ya sudah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia bermaksiat. Berhujjah dengan takdir. Nah, maka ini tidak masuk akal. Ya. Sama juga misalnya ketika seorang mengatakan, kalau seandainya Allah tentukan, mengapulo wak karajo leh. Allah tentukan wak kayonya ke kayo aja Ustaz. Nah, mengapa payah karajo pagi sampai sore? Kalau seperti itu, maka kita katakan ini akalnya rusak berarti. Ya. Ya. Allah menentukan takdir dan Allah menentukan sebab untuk mencapai takdir. Kan ada sebabnya. Contohnya bapak dan ibu lapar. Ada nggak orang lapar berhujjah? Ya nanti semoga Allah kenyangkan lah. Allah berikan nanti kekenyangan. Nah, kalau Allah takdirkan kenyang juga kalau tidak makan. Kalau ada seperti itu maka dia masuk apa tuh? Rumah sakit jiwa. Ya. Nggak ada orang berhujjah dengan itu, Pak. Dia minum racun, dia katakan, aku kalau kau mati seorang saja. Kalau enggak, wak sehat aja. Maka enggak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat. Taib, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terlebih dan terkurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.